Ya, silakan Bu, masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu Lili, silakan masuk Bu Lili, duduk. Bu Lili, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini bahasa Indonesia masuk di kelas 10 ya Bu ya? 10-1. 10-1 pasti E ya Bu ya. Nah, apa Bu rencana materi yang akan Ibu sampaikan hari ini Bu? Rencananya hari ini kami mau menulis teks laporan hasil observasi. Observasi Bu ya. Ya, makasih. Kemudian desain pembelajaran yang akan Ibu lakukan gimana Bu? Rencananya hari ini kami mau menggunakan cooperative learning Pak, kerja kelompok dengan menggunakan Visual Basic juga. Terus nanti kita membuat menulis laporan hasil observasinya itu menggunakan Canva Pak. Canva ya Bu ya. Oh ya Bu ya. Langkah-langkah yang Ibu lakukan apa nanti Bu? Pembelajaran yang hari ini yang Ibu rencanakan? Rencananya hari ini pertama sebelum masuk pembelajaran itu saya mau buat pendahuluan dulu Pak tentang kesiapan siswa belajar, terus tentang kebersihan kelas juga, tentang fokus anak-anak juga. Kemudian setelah masuk kegiatan pendahuluan itu rencananya saya mau mengajak anak untuk berpikir kembali tentang pelajaran yang minggu lalu dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian saya akan menayangkan beberapa bahan tayang untuk observasi oleh mereka untuk disamakan konsep juga Pak dengan kelompoknya yang lain. Kemudian setelah mereka memahami tentang tulisan-tulisan teks laporan hasil observasi itu, mereka akan saya ajak untuk melihat objek secara langsung Pak. Jadi dari objek yang mereka lihat secara langsung bisa dilihat, bisa dipegang dan bisa dirasakan. Nanti bisa mereka berdiskusi dan menuliskannya dalam bentuk teks sederhana. Oh ya Bu ya. Bagus Bu, mantap Bu. Ya, desain dan rencana pelajaran yang Ibu laksanakan ini udah berkaitan dengan pembelajaran mendalam ya Bu ya. Untuk yang kelas 10 ini ya Bu ya. Oh ya Bu. Makasih Bu tentang ini tahap awal kita pra observasi kita di kantor kepala sekolah ini. Saya kepala sekolah ya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah Ibu mempersiapkan diri untuk pra observasi dengan sangat baik. Oke Bu, mari kita ke kelas bergerak untuk melaksanakan kegiatan observasi selanjutnya. Pak, makasih Bu. Assalamualaikum. Minum Bu, silakan Bu, atau sebelum apa gorengnya? Iya Pak, makasih Pak. Saya ya, ambil Bu ya. Minum dulu Bu, duduk, kita masih ada waktu ya kan. Santai-santai aja kita Bu. Ini apa Bu? Sudah Bu? Sudah. Ayo bergerak kita ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Kabarnya hari ini sehat? Sehat Bu. Ada yang sakit? Ada kabar? Oh iya sehingga ya. Kamu tahu kabarnya? Jadi, tadi kemarin pengajuannya. Hari ini jumpa lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, tadi sebelum masuk di kelas pertama sudah berdoa. Sudah. Alhamdulillah.
Bu ya, karena banyak penyakit kesehatan ya terkait dengan sakit. Nah ini tanggal 24 Juli 2025. Nah masih pembahasan yang sama yaitu menulis laporan hasil observasi. Apa tujuan kita belajar menulis laporan hasil observasi ini, Nak? Nah, tujuannya adalah supaya kita mampu menulis laporan hasil observasi dengan akurat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, sebelum kita mengingat pelajaran yang lalu, coba tarik dulu nafasnya dalam-dalam. Manis, Bu. Lepaskan pelan-pelan. Sudah fokus? Ya, sekali lagi yuk. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Semangat itu yang lalu. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah kita mampu menulis laporan hasil observasi yang objektif berdasarkan fakta yang ada. Nah, kira-kira kaitan pelajaran ini dengan kehidupan sehari-hari apa sih? Kenapa kita perlu belajar observasi? Kenapa kira-kira? Coba, ada nggak yang bisa bedakan mana lalang, mana sering? Bisa bedakan? Coba satu orang, siapa yang bisa bedakan? Lalang dan sering. Saya bisa bedakan kalau lalang kayak mana? Lalang. Lalang. Oh, kita ganti kunyit dan jahe. Bisa bedakan? Oh, katanya. Kalau kunyit warnanya kuning. Kalau jahe warnanya putih. Baunya juga berbeda kan? Nah, itu adalah kaitan kita belajar observasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak ada bingung lagi. Oke, bisa kita mulai? Siapa yang masih ingat pelajaran ini lalu? Desmita. Juga boleh dituliskan dalam bentuk peta konsep. Ya, sudah kita masih mengingat pelajaran minggu lalu tentang struktur teks laporan hasil observasi. Pertama ada pernyataan, lalu deskripsi bagian,
Tolong tulis aja. Yuk, makasih, silakan duduk guys. Ya, itu adalah pelajaran kita minggu lalu. Beri aplaus dulu untuk teman-teman. Oke, materi yang kita pelajari sekarang mari kita menulis sendiri dengan sederhana. Yuk, mana kelompoknya? Ini juga seperti ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 1, 2, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok yang terakhir. Boleh silakan membaur dengan kelompoknya. The Bluetooth device is connected successfully. Baik, aman kelompoknya. Kelompok 1 suara aja. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ada, kelompok 5, kelompok 6. Oke, kita ada kelompok. Sekarang mari kita perhatikan video ini dan mari kita jawab pertanyaan yang lebih baik ini. Sebelum videonya ibu mulai, coba lihat soal yang ada di LKPD-nya. Ada yang nggak dipahami? Ada apa mata undangan pendidikan? Namun ya, yuk kita The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Dan hasil observasi pohon kelapa. Kelapa merupakan tanaman yang termasuk dalam suku palung-palungan. Tumbuhan ini banyak ditemukan di daerah tropis, terutama di daerah pantai dan dataran rendah yang memiliki tanah berpasir serta cukup air dan sinar matahari. Kelapa dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 30 meter dengan batang lurus dan tidak bercabang. Tanaman ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik dalam bidang pangan, industri maupun kesehatan. Tumbuhan kelapa terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu akar, batang, daun, dan buah. Akar kelapa berjenis serabut dan menyebar luas untuk menyerap air serta unsur hara dari tanah. Kemudian bagian batang pohon kelapa berbentuk silinder, keras, dan memiliki ruas-ruas yang berfungsi sebagai penguat struktur tanaman. Daun kelapa berbentuk menyirip, panjangnya bisa mencapai 6 meter dan memiliki helai daun yang kuat serta lentur. Buah kelapa berbentuk bulat dan memiliki 3 lapisan, yaitu exocarp atau kulit luar yang tipis, mesocarp atau lapisan serabut, dan endocarp atau tempurung keras yang melindungi daging dan air kelapa. Kelapa dikenal sebagai tanaman serbaguna karena hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan. Buah kelapa memiliki air yang kaya elektrolit dan daging yang dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk seperti santan, minyak kelapa,
kelapa dan tepung kelapa. Batangnya sering digunakan sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Daunnya dimanfaatkan untuk membuat anyaman atap rumah serta pembungkus makanan. Akar kelapa memiliki khasiat dalam pengobatan tradisional seperti mengatasi masalah pencernaan dan infeksi. Sabut kelapa digunakan sebagai bahan baku pembuatan tali, keset, dan media tanam, sedangkan tempurung kelapa dapat diolah menjadi arang, kerajinan tangan, serta karbon aktif yang digunakan dalam industri penyaringan air. Videonya. Nah, berdasarkan video tersebut boleh dijawab di bawah soalnya langsung. Ada soal ya, 5 soal. Ini waktunya nggak banyak ya, Nak? Dengan 5 menit aja. Karena ada pertanyaan. Bisa boleh dibelajar. Bluetooth device is ready to pair. Ada
Berarti tidak ada. Ya. Mana? Mana yang lain? Tidak. Udah kan? Tidak. Tidak. Baik, udah selesai semuanya. Dari kelompoknya silakan dibacakan ya. Kelompok 1 coba bacakan jawaban nomor 1, sama nggak konsepnya sama yang lain? Sendiri silakan. Satu, apakah struktur yang dipakai penulis sudah sesuai dengan struktur penulisan teks laporan hasil observasi? Berikan alasannya. Ya, sudah. Karena sudah menulis struktur teks laporan hasil observasi. Bagaimana yang lain? Ada yang salah jawabannya? Ada yang sama? Sama jawabannya? Sama. Yang sana? Sama jawabannya? Sama yang ini? Sama. Suamanya apa? Dia tulis sama? Nah, iya. Sama. Sama dulu. Saya beri tepuk tangan dulu tuh. Soal nomor 2 ya. Silakan nomor 2. Apakah disajikan menggunakan kalimat definisi dan kalimat definisi? Ya, biasanya disajikan menggunakan kalimat definisi dan kalimat definisi. Ya. Yang lain gimana? Ada masalah? Ya, juga sama ya semuanya. Sama nggak atau ada yang berbeda? Cocok sama konsep kita? Yuk, yang sekolah nomor 3. Masing-masing atau kalimat definisi dan satu kalimat deskripsi yang tersebut. Kelapa merupakan tanaman yang termasuk dalam tumbuhan palen. Tumbuhan ini banyak ditemukan di daerah tropis, terutama di daerah pantai dan dataran rendah yang memiliki tanah berpasir serta cukup air dan sinar matahari. Kelapa dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 30 meter. Yaitu kalimat definisi. Ada yang lain? Pas pendapat? Enggak ada. Yuk, sekarang soal nomor 4. Yuk, Pak. Yang lain ada nomor kesalahan nggak penulisannya? Salah tulis, salah bentuk kata depan ada? Yuk, ada yang lain semua nulisnya? Kalau penulis menuliskan kebutuhannya dalam penulisan teks laporan hasil observasi tersebut bisa ada. Mengapa penulis rujukan sumber itu penting? Agar
device is connected successfully. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Mau beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, udah rias pikirannya, duduk kembali yuk. Nah, nanti ibu sekarang belajar struktur udah diingat, belajar kaidah sudah diingat, cara menulisnya juga udah tahu. Sekarang mari kita praktik menulis teks laporan hasil observasi. Nah, sebentar ya ibu ambil objeknya. Dan kaidah ini silakan tulis teks laporan hasil observasinya dengan Canva. Sudah dengar Canva? Pernah. Ini hanya kita bisa buat poster, buat iklan, buat lamaran pekerjaan, boleh. Nah, silakan coba buka ini membukakan poster ya. Posternya udah dibuka. Ada pakai banyak.
ini mengenai konservasi hewan naga. Ya, terima kasih. Hai semua. Kenalkan, nama saya Al-Fahidi dan teman saya. Perkenalkan saya Nova. Kami dari kelompok 6 dan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teks laporan hasil observasi kelapa. Ini adalah anggota tim kami. Kelapa merupakan tanaman masuk dalam suku palem-paleman. Tumbuhan ini banyak ditemukan di daerah tropis, terutama di daerah pantai dan daratan rendah yang memiliki tanah pasir serta cukup air dan sinar matahari. Kelapa dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 30 meter dengan batang lurus dan tidak bercabang. Tanaman ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik dalam bidang pangan, industri maupun kesehatan. Pohon kelapa terdiri dari beberapa bagian, yaitu buah, daun, batang, dan akar. Kelapa dikenal sebagai tanaman serbaguna karena hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan. Buah kelapa memiliki air yang kaya elektrolit dan daging yang dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk seperti santan minyak kelapa dan tepung kelapa. Batangnya sering digunakan sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Daunnya dimanfaatkan untuk membuat tanaman, atap rumah serta pembungkus makanan. Akar kelapa memiliki khasiat dalam pengobatan tradisional, mengatasi masalah pencernaan dan infeksi. Sabut kelapa digunakan sebagai bahan baku buatan tani, geset dan media tanam. Sedangkan untuk kelapa dapat diolah menjadi arang, tangan serta karbon aktif yang digunakan dalam industri penyaringan air. Terima kasih. Sama-sama.
Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Baik, tetap semangat. Kelas 11. SMA Negeri Besaran. Siap semuanya. Bu Leli, terima kasih sudah melaksanakan observasi ya. Tahap kedua tadi di kelas 10.1. Yep. Jadi Ibu luar biasa. Saya amati dalam ya melaksanakan desain pembelajarannya, kemudian semua langkah-langkah pembelajaran, pengalaman belajarnya ya, memberikan semua pada anak kita alhamdulillah berjalan dengan sesuai dengan RPP yang Ibu susun. Luar biasa anak-anak kita. Apalagi Ibu berbagi, saya lihat itu bermacam-macam buah itu kan. Nah, itu buah itu tuh anak-anak itu Bu dibagi ya, dinikmati ya. Ice breakingnya juga tadi ya kan. Jadi Ibu gimana tanggapan Ibu tentang mengajar tadi Bu? Perasaan Ibu, hati Ibu dengan pelaksanaan tadi itu gimana? Refleksi kita ini. Saya Pak, masih ada yang kurang Pak. Iya Bu. Apa itu Bu? Kurangnya itu Pak, saya nggak pandai dalam memanajemen kelompok Pak. Oh, jadi di kelompok itu tadi kalau saya perhatikan
ada yang tidak aktif berkumpul menjadi satu gitu Pak. Sementara yang aktifnya mengumpul di satu kelompok gitu. Jadi terakhirnya satu kelompok itu semuanya jadi vakum Pak. Harusnya tadi saya mencari yang heterogen tadi. Kelompok berapa tadi itu Bu yang kelompok 6 Pak. Kelompok 6 ya. Yang bagian-bagian laki-laki semua tadi. Harusnya tadi saya pecah. Yang aktif-aktif tadi, yang di kelompok 2 tadi itu kan lumayan banyak yang aktif. Harusnya melebur ke kelompok 6 tadi. Iya, si Alfa Miji tadi ya, si Noval ya. Iya, jadi biar bisa lebih ini Pak, lebih komunikatif lah. Jadinya dengan saya tidak pandai membagi kelompok tadi berefek pada yang lain Pak. Jadi kayak waktunya itu nggak termanajemen dengan baik. Gitu Pak. Memang itu Bu ya, tapi kita Ibu kalau saya lihat itulah proses-proses yang ke depan, namanya juga masih kelas 10 Bu. Saya lihat masih kelas 10, baru masuk di bulan Juli. Mungkin ya Ibu juga belum memahami karakteristik dan masing-masing ya anak kita di kelas itu. Tapi saya lihat udah bagus ya, sangat luar biasa Ibu memberikan ya pembelajaran hari ini. Keren Bu dan mantap saya lihat itu ya. Seperti tadi memang ya anak-anak kita yang aktif itu saya banyak catat itu tadi ya, seperti mulai tampil tadi Ibu ke depan, pembelajaran yang menggali ya, mengingat kembali pelajaran sebelumnya oleh si Deswita, Ahmad tadi ya. Cuma itu saran saya ke depan Bu, biar si anak itu biasa dia ke depan itu pada saat dia menulis disuruh membacakan kembali Bu. Jadi ke depan masukan saya untuk Ibu itu anak itu udah bagus, tapi kita suruh baca dia. Jadi dengan membaca itu si anak si Deswita, si Ahmad Kais tadi dia lebih paham, lebih diingatnya, dan yang lain bisa ya menyimak dan mengingat kembali itu. Saya lihat itu Bu. Tapi kalau saya lihat anak-anak yang kelas 11 tadi itu udah luar biasa Bu. Kita lihat namanya mereka masih baru di kelas 10 di sekolah di SMA Negeri 3 Kisaran ini Bu ya. Kegiatan luar biasa Ibu. Saya lihat tentang ini memang kalau saya lihat memang tadi karena materinya itu kelompok Bu ya, jadi banyak mereka itu menulis, namanya menulis observasi, maka dia kebanyakan orang tuh berpikir gitu di situ. Itu yang saya amati, yang apanya itu. Jadi memang ke depan saran-saran itu kita tetapkan waktunya lebih cepat gitu ya. Apa tindakan Ibu untuk ke depan itu, untuk seperti tadi pelajaran udah menggembirakan, udah ikut mereka gitu ya, agar lebih aktif lagi kelompok-kelompok tadi itu gitu. Memang ada saya lihat memang si yang laki-laki gitu terutama ya kan, dia mengamati. Saya perhatikan juga dia memang seperti Ibu yang sampaikan tadi belum aktif ya. Ke depan apalah teknik atau cara Ibu untuk mereka itu lebih aktif lagi untuk diskusi kelompoknya dan berbagai mereka berbagi peran gitu ya. Mungkin Ibu. Mungkin Pak. Mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan mencari metode yang lebih membuat mereka berperan aktif Pak. Jadi nggak cuma kerja kelompok, tapi mungkin membuat sendiri atau mereka dapat objek sendiri gitu Pak. Jadi dia bisa mempertanggungjawabkan punya dia sendiri, nggak dibebankan sama kelompok gitu Pak. Jadi saya amati Bu dari tadi mulai awal sampai diskusi sampai merefleksikan itu pembelajaran mendalam sudah Ibu terapkan di situ Bu. Sudah semua sudah dilaksanakan Bu ya. Seperti pengalaman belajar tadi, memahami, merefleksikan ya. Kemudian prinsip pembelajaran, kesadaran tadi mereka itu kan maju si Deswita, si Ahmad tadi kan kesadaran itu Bu. Nggak ada Ibu sebutkan nama Deswita maju, kan tidak begitu. Itu kesadaran ya, bermakna juga mereka sudah banyak belajar tadi itu. Saya lihat ya seperti Kanpah tadi Bu ya, dengan metode kan udah digital juga itu, udah masuk ke rangka pembelajaran tadi itu ya, menggembirakan.
saya lihat itu menggembirakan mereka, Bu. Sudah Ibu bawa buah-buah tadi, gembira mereka. Bisa pula dinikmati, bukan hanya untuk dilihat-lihat saja. Mereka sudah menikmati, Ibu, luar biasa ya. Untuk itu saya kepala sekolah mengucapkan terima kasih pada Ibu. Ya, ide-ide gagasan Ibu, refleksi Ibu dari awal penutup tadi, praktek pedagogiknya, kemitraan pembelajaran, kerangka pembelajaran tadi itu, lingkungan belajar pembelajaran digital sudah Ibu laksanakan, terapkan. Di awal juga 8 profil lulusan sudah Ibu laksanakan itu tadi, keimanan ketakwaan tadi, ya, penalaran kritis seperti tadi itu, berpikir mereka mendeskripsikan tadi pohon kelapa, Ibu ya. Pohon kelapa itu, itu kan berarti udah mengena di kehidupan sehari-hari, Bu. Itu ya. Harapan Ibu ke depan apa gitu? Harapannya ke depan mudah-mudahan makin banyak lah Pak materi-materi tentang pembelajaran mendalam ini Pak, biar kita itu nggak cuman belajar pada satu sumber gitu Pak. Mungkin entah ada datang fasilitator atau mungkin ada platform-platform yang berisi tentang itu Pak. Selama ini kan di ruang belajar itu kayaknya kurang banyak Pak, yang berbagi itu kurang banyak gitu. Oke, Bu Leli, nanti itu memang kita juga tindak lanjutnya kan udah ada dilatih ya guru-guru kita, PM Pak Tiovan ya, dari matematika, kemudian dari IPS Pak Fahri ya, kemudian Bu Najla ya, itu dari maneronya atau terapannya, kemudian varian codingnya itu nanti setelah ini Bu, saran-saran Ibu, saya sebagai kepala sekolah akan nanti kita buat dia sosialisasi atau HT gitu, lebih mendalam ya. Nanti Ibu harapan di situ bisa Ibu menambah pengetahuan ya tentang pembelajaran mendalam ini, karena ini hal yang baru, Bu. Kalau yang baru wajar masih ada yang ya belum terpenuhi semuanya. Saya pikir Ibu, Bu, terima kasih untuk refleksi kita pada hari ini setelah ya pembelajaran Ibu untuk bahasa Indonesia tadi ya, mengungkap fakta alam secara objektif, kemudian menulis laporan observasi yang objektif, Bu. Anak-anak luar biasa. Berikan aplaus dulu. Saya berikan aplaus untuk Ibu, Bu Leli ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.